Harapan warga yang terancam sudah 15 tahun lamanya jembatan itu berdiri di atas Sungai Citarum. Bukan jembatan biasa, melainkan jembatan perahu. Dibangun dengan niat sederhana, membantu warga menyeberang tanpa harus memutar jauh. Namanya Jembatan Haji Endang. Di pagi buta, saat kabut masih menggantung di atas sungai, suara motor satu persatu mulai berdatangan. Pelan, tapi pasti. Mereka, para pekerja pabrik di Kelari dan Ciampel, sudah terbiasa menyeberang lewat jembatan ini. Cuma bayar 2.000, tapi bisa menghemat waktu berjam-jam. Haji Endang, pria parubaya yang sudah seperti tokoh masyarakat, hanya duduk di kursi kayu usang di pinggir jembatan. Wajahnya tak bisa menyembunyikan keresahan. Matanya menatap spanduk merah putih yang tergantung di tiang jembatan. Peringatan, jembatan ini melanggar undang-undang dan harus dihentikan pengoperasiannya. Itu bunyinya, tegas, dingin, dan menakutkan. Dulu, jembatan ini hanyalah perahu eretan, ditarik manual oleh tangan warga. Kadang harus tunggu perahu balik, kadang harus terendam air kalau debit naik. Tapi semua dijalani dengan sabar. Sampai akhirnya, dengan modal nekat, Haji Endang membangun jembatan ponton dari perahu-perahu yang dijajar, diberi pelat baja, lalu diberi penerangan dan jalan beraspal. Sekarang, jembatan itu seperti urat nadi. Setiap hari 10.000 pengendara motor melintas, kadang anak sekolah, kadang ibu-ibu belanja, dan paling banyak, buruh pabrik. Jembatan itu bukan cuma lintasan tapi penghidupan. Omset per hari bisa 20 juta rupiah, ujar Haji Endang pelan. Tapi dari situ, saya bayar 40 orang pegawai, bayar listrik, rawat jembatan, jalan, penerangan, sisanya ya cukup untuk hidup. Semua pekerja adalah warga sekitar, ada yang narik uang, ada yang jaga jembatan, ada yang jaga malam. Kerja mereka bergilir. Ada shift pagi, siang, malam. Kadang mereka kerja sambil hujan, sambil panas terik, sambil Keesokan jaga harinya, kalau air warga naik. marah. Lalu tiba-tiba peringatan datang peringatan dari BBWS Bukan karena ingin Citarum. melawan hukum, Katanya, jembatan tapi karena melanggar mereka hukum takut karena kehilangan dibangun tanpa satu-satunya izin resmi. jalan Padahal pintas yang mereka Haji Endang miliki. sudah punya Jalan nomor alternatif induk terlalu perusahaan jauh, NIB. terlalu Kalaupun padat, saya salah, terlalu mahal. izinkan saya Nugraha, bicara. ini Seorang jembatan pengendara menyambung motor hidup banyak berkata, orang. kalau Saya ditutup, cuma tukang mau servis makan dari AC. mana 40 Tiap hari kepala pakai keluarga jembatan itu? ini. Ujar Haji Biar Endang, bisa ke tempat matanya kerja. mulai berkaca-kaca. Bayar 2.000 itu, Apa gak mereka sebanding disuruh dengan nyolong waktu uang yang saya saya hemat? Saya bukan Muhammad, ngajarin begitu. pekerja di kawasan Tapi tolonglah, industri Surya Cipta jangan juga pukul rata mengeluh. hukum tanpa Kalau lihat jembatan keadaan ditutup, di lapangan. saya bisa telat terus. Bisa kena SP, bahkan bisa dipecat. Kami ini rakyat kecil, gak punya pilihan banyak. Haji Endang tidak melawan. Ia justru meminta agar BBWS dan pemerintah daerah duduk bersama, bicara baik-baik. Ia siap ikut aturan, asal jangan diputus jembatan itu begitu saja. Saya terbuka, saya juga ingin jembatan ini resmi, legal dan aman. Tapi beri kami waktu, beri kami kesempatan, katanya penuh harap. Di balik kisah ini, ada konflik antara aturan dan kebutuhan masyarakat. Memang betul, negara harus tegas dalam pengelolaan sungai, tapi rakyat pun butuh tempat berpijak, tempat mencari nafkah, tempat menyeberang hidup. Jembatan Haji Endang mungkin tak megah, tapi ia punya makna yang lebih dari sekadar struktur besi di atas sungai. Ia adalah penghubung harapan, ia adalah penghidupan, dan kini harapan itu sedang di Jembatan Haji Endang. Harapan yang tergantung di udara hari itu, suasana di sekitar Jembatan Haji Endang terasa lebih mencekam dari biasanya. Awan gelap menggantung rendah, seolah ikut merasakan beban yang kini dipikul oleh Haji Endang dan seluruh warga. Sambil duduk di kursi kayu usangnya, Haji Endang menatap spanduk peringatan yang bergoyang di terpa angin. Di bawahnya, motor-motor berderet, menunggu giliran melintas. Sekali lagi, spanduk itu mengingatkan bahwa jembatan harus ditutup. Dan jika itu terjadi, ratusan bahkan ribuan orang yang mengandalkan jembatan ini untuk mencari nafkah akan terlunta-lunta. 40 keluarga yang menggantungkan hidup pada jembatan ini, ribuan pekerja pabrik yang berharap bisa sampai tepat waktu, semuanya sekarang dalam ancaman kehilangan. Di sisi jembatan, Endang berdiri, matanya kosong. Tangan yang biasa kuat menarik tali perahu, kini terlihat gemetar. Warga berkumpul di sekitar jembatan. Mereka semua menunggu kejelasan tapi tidak ada jawaban pasti. Di antara mereka, ada Budi, seorang buruh pabrik yang sehari-hari melintasi jembatan ini untuk bekerja.
Ia tak tahu lagi harus bagaimana. Anaknya yang masih kecil, yang selalu menunggu di rumah, kini semakin sering bertanya kenapa ayahnya tidak pernah pulang tepat waktu lagi. Pak Haji, kalau jembatan ini ditutup, bagaimana nasib kami? Budi bertanya dengan suara serak. Haji Endang hanya bisa terdiam. Ada ribuan pertanyaan yang tak terjawab di matanya. Waktu berlalu, dan tiba-tiba BBWS Citarum mengirimkan tim untuk meninjau jembatan. Petugas-petugas itu datang dengan wajah tegas. Tak ada senyum sedikit pun. Haji Endang, jembatan ini harus ditutup. Tidak ada izin resmi, dan ini melanggar undang-undang. Kami akan bertindak sesuai aturan, ujar salah satu petugas, menyampaikan keputusan yang sudah bulat. Namun, Haji Endang tidak bisa diam. Ia berlutut di tanah, memohon kepada mereka, meski tahu bahwa ini bukan cara yang bisa diterima oleh hukum. Air mata menetes di pipinya, tapi ia terus berbicara dengan hati yang penuh dengan perjuangan. Saya hanya ingin orang-orang di sekitar sini tidak lapar. Selama 15 tahun, kami hidup dari sini. Jika kalian menutup ini, maka semuanya akan hilang. Apa kalian tega melihat anak-anak kami kelaparan? Apa kalian ingin kami semua kehilangan rumah, pekerjaan, dan harapan? Tapi jawabannya hanya kekosongan. Mereka tidak bisa melanggar hukum, dan mereka hanya mengikuti prosedur. Pada malam itu, Haji Endang menatap jembatan dari kejauhan. Lampu-lampu jembatan yang biasanya terang benderang, kini mulai redup. Pikirannya kacau, tetapi hatinya tetap berpikir tentang orang-orang yang selama ini mengandalkan tempat ini. Di sisi lain, para pekerja yang terbiasa menyeberang melalui jembatan mulai berkumpul. Mereka, bersama keluarga mereka, berjanji untuk berjuang bersama. Mereka tidak akan membiarkan jembatan ini ditutup begitu saja tanpa ada solusi. Seorang ibu tua, yang telah terbiasa membawa sayur-sayuran ke pasar, datang menghampiri Haji Endang. Pak Haji, saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi saya cuma ingin bilang, ini bukan hanya jembatan. Ini hidup kami. Kalau jembatan ini hilang, saya nggak tahu mau bagaimana, ujar ibu itu dengan suara bergetar. Keesokan harinya, ribuan warga dari berbagai desa berkumpul di sekitar jembatan. Mereka tak lagi takut dengan ancaman penutupan. Semua berkumpul untuk satu tujuan, menyelamatkan jembatan Haji Endang. Warga membawa spanduk-spanduk yang bertuliskan, "Jembatan Haji Endang untuk kehidupan kami, dan jangan ambil harapan kami." Haji Endang berdiri di depan mereka dengan penuh kepercayaan diri. Meskipun hatinya bimbang, saya tahu ini bukan hanya soal saya, ini tentang kalian semua, tentang anak-anak kita, tentang masa depan kita. Kalau jembatan ini ditutup, maka kami akan jadi apa? Terlunta-lunta. Kami bukan orang-orang kaya. Kami orang biasa yang hanya mencari makan dengan cara yang halal. Jangan buat kami terputus dari harapan yang sudah kami bangun bersama. Saat itulah seorang petugas BBWS datang, matanya berkokok-kokok, melihat ribuan orang yang berkumpul dengan penuh tekad. Ia tahu, di balik ketegasan hukum, ada kehidupan yang bergantung pada jembatan ini. Namun, keputusan itu bukanlah sesuatu yang bisa diubah dalam semalam. Haji Endang dan warga tidak menyerah begitu saja. Mereka memutuskan untuk membawa kasus ini ke pemerintah daerah, menggugat kebijakan yang mengancam kehidupan mereka. Akhirnya, setelah serangkaian diskusi panjang antara pihak BBWS, pemerintah daerah, dan warga, sebuah keputusan penting diambil. Jembatan Haji Endang akan dilegalkan, tetapi dengan beberapa syarat. Pemerintah setuju untuk memberi izin dengan syarat pengelolaan yang lebih baik dan pemenuhan persyaratan administratif. Keputusan itu membawa harapan baru bagi warga. Mereka bertepuk tangan sambil saling merangkul. Haji Endang, meski lelah, tetap tersenyum, meski air mata haru tak bisa ditahan. Di akhir cerita, jembatan itu tetap berdiri kokoh. Warga tak hanya menyelamatkan jembatan, tetapi juga menyelamatkan harapan mereka. Mereka sadar bahwa terkadang, untuk mencapai keadilan, dibutuhkan perjuangan, dan terkadang, hukum harus melihat lebih jauh dari sekadar aturan melihat kehidupan. Keputusan yang datang setelah perjuangan panjang itu tidak membuat semuanya kembali tenang. Jembatan Haji Endang memang selamat dari ancaman penutupan, tetapi proses perizinan yang harus dijalani membuat banyak warga dan Haji Endang sendiri merasa cemas. Beban yang lebih berat kini dihadapi. Karena meski jembatan masih bisa beroperasi, namun tak ada jaminan bahwa perizinan dan persyaratan administratif akan lancar. Setiap hari, Haji Endang dan warga yang biasa bekerja di sana harus bertemu dengan tim-tim pemeriksa yang datang dari BBWS maupun pemerintah daerah. Mereka mengawasi segala sesuatunya dengan seksama, memastikan semua peraturan dipatuhi. Bahkan, ada beberapa kali mereka harus menutup sementara jembatan untuk perbaikan infrastruktur yang tak terduga. Meskipun pengelolaan berjalan sesuai prosedur, ada satu hal yang masih menggantung di benak Haji
Endang, apakah ini benar-benar akan bertahan? Bagaimana kalau suatu saat peraturan baru muncul dan kembali mengancam jembatan ini? Atau kalau ada hal yang tak terduga terjadi di sungai yang membuat jembatan tidak bisa lagi bertahan? Suatu sore yang mendung, Haji Endang sedang duduk di pinggir jembatan, menatap ribuan pengendara yang lewat. Setiap wajah yang melintas membawa cerita, membawa perjuangan masing-masing. Pekerja pabrik, petani, ibu rumah tangga, semuanya mengandalkan jembatan ini. Tapi, jembatan itu juga mewakili ketidakpastian. Pak Haji, saya ingin ngomong sebentar. Suara seorang warga, Budi, menginterupsi lamunannya. Budi datang mendekat, wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Saya dengar, ada beberapa petugas yang bilang jembatan ini masih bisa ditutup. Kalau nggak sesuai, kami tetap akan hadapi masalah. Haji Endang menatap Budi dengan tatapan yang penuh makna. Ia tahu, tidak hanya dirinya yang terancam. Budi, pekerja yang setiap hari bergantung pada jembatan ini, pun merasakan ketegangan yang sama. Saya sudah berpikir, Budi, ini bukan cuma tentang izin atau hukum. Ini tentang kehidupan kita, tentang keluarga kita. Kalau sampai jembatan ini ditutup, kita semua bisa kehilangan arah. Saya nggak mau itu terjadi. Budi menggenggam tangan Haji Endang, seolah memberikan kepercayaan. Pak Haji, kami semua di sini ingin jembatan ini tetap ada. Kami tidak peduli apakah itu ilegal atau resmi. Kami peduli pada kenyamanan hidup kami. Kalau harus berdiri bersama, kami siap. Kami akan bantu perbaiki, bantu apapun yang diperlukan. Malamnya, Haji Endang duduk sendiri di kursi kayunya, menatap bintang-bintang di langit yang seolah berpihak padanya. Di sampingnya, suara deru mesin motor masih terdengar jelas. Tapi di dalam hati, ada pertarungan yang lebih besar. Pertarungan antara rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan aturan yang kaku. Tiba-tiba, lampu mobil menyinari jalan masuk jembatan. Seorang pejabat pemerintah turun dari mobil, mengenakan jas resmi, dan berjalan mendekati Haji Endang. Pak Haji Endang, saya tahu ini bukan mudah. Kami datang untuk memastikan bahwa ini bisa berjalan baik. Tapi saya ingin bicara dari hati ke hati. Haji Endang terdiam sejenak. Pejabat itu, yang biasanya tampak tegas dan formal, kini menatapnya dengan penuh pengertian. Mereka berbicara dengan suara pelan. Hanya ada suara riak air sungai yang menemani percakapan mereka. Kami paham betul bahwa ini bukan sekadar soal peraturan. Kami mengerti betapa pentingnya jembatan ini bagi ribuan orang. Tapi, peraturan tetap harus diikuti. Ada aturan yang tidak bisa kita langgar. Meskipun kami juga sangat menghargai apa yang sudah dilakukan Pak Haji untuk masyarakat. Musim berganti. Sungai Citarum tetap mengalir, membawa riwayat waktu dan bisik-bisik dari masa lalu. Di atasnya, jembatan Haji Endang berdiri tegak. Sederhana tapi kokoh. Tak mewah, tak istimewa bagi dunia, tapi teramat berarti bagi mereka yang hidup di sekitarnya. Setiap paku, setiap pelat baja, setiap tali pengaman, semuanya menyimpan jejak tangan-tangan yang tak menyerah. Jembatan itu tak dibangun oleh uang besar. Ia dibangun oleh kepercayaan, oleh gotong royong, oleh cinta diam-diam pada kampung halaman. Haji Endang, kini rambutnya mulai memutih. Duduk di pos jaga sederhana. Ia tak lagi harus berteriak-teriak atau membela diri. Semuanya sudah tahu siapa dia dan apa yang telah dia lakukan. Tapi ia tetap hadir setiap pagi, bukan untuk menjaga jembatan, melainkan menjaga warisan semangat. Jembatan ini bukan milik saya lagi, katanya suatu pagi pada